Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Ramlin, NIM 1902010046, jurusan RSK A2 Universitas Bina Insan. Materi 1, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep berencana dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu berencana awal sebagai komputer, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, pengguna bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat program. Jenis arsitektur komputer: komputer SISD, komputer SIMD, komputer MISD, komputer MIMD. Materi 2, jenis arsitektur komputer. 1. Komputer MISD. MISD adalah kependekan dari Multi Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer, di mana fungsi akan berfokus pada pengolahan data. 2. Komputer SISD sudah digunakan sebelum bahwa komputer SISD memang tidak terlihat berbeda jauh dari komputer MISD. 3. Komputer MIMD. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang prosesor sekaligus dan bisa atur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. 4. Komputer SIMD. SIMD adalah Single Instruction Multiple Data, di mana komputer ini terbuat secara paralel. Materi 3. Cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yakni 1. Merencana array prosesor. 2. Mengaplikasikan proses leveling. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain. 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utama. Materi keempat, organisasi dan arsitektur komputer lanjut. Poin-poin penting dalam kerja sistem. Pengertian kerja dalam adalah tingkat untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang digunakan. Cara mengukur kerja yang dapat dilakukan pada perangkat keras. Untuk perangkat keras, biasanya pengukur menggunakan benchmark. Pada umumnya, benchmark adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem komputer. Pengertian dan perbedaan antara load test dengan stress test. Load test, ujian pembebanan, adalah satu metode penguji yang bersifat tengah, merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Stress test. Stress testing adalah salah satu jenis penguji sistem. Penguji ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal. Materi pertemuan kelima, faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Fungsi arsitektur komputer mempengaruhi untuk perbaikan komputer. Arsitektur komputer akan mendalilkan seorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer. Komputer MISD.
salah satu jenis arsitektur data yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Komputer MIMD sama seperti komputer MISD yang menggunakan lebih dari satu prosesor, dan pada setiap prosesor memiliki instruktur instruksi yang berbeda dalam pengolahan data. Dari ketujuh, arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan IC sebagai pengganti transistor. Generasi komputer ke tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Contoh dari komputer generasi ketiga yang diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer generasi keempat setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Pada tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Materi ke-12. Mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. 6 atribut mutu arsitektur. 1. Generalitas. Generalitas adalah ukuran besar jangka aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. 6 atribut mutu arsitektur. 2. Daya terap. Daya terap adalah pemanfaat arsitektur untuk menggunakan yang telah direncanakan. 6 atribut mutu arsitektur. 3. Efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dan komputer dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaannya biasa. 4. Kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi program sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. 5. Daya tampah. 4. Ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan berlaku untuk arsitektur tumpah komputer. Daya kembang. Daya kembang adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.